Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tema sekarang kita akan bahas mengenai recurrent neural network dan NLP. Lihat di sini kita bahas satu persatu pengertian dari recurrent neural network. Nah, RNN atau recurrent neural network ini merupakan jaringan saraf tiruan region, di mana di sini untuk RNN ini dirancang untuk mengolah datanya itu secara berurutan atau sekuensial. Contohnya misalkan seperti teks, ya, suara, video, terus data sensor yang real time ya, dan deret waktu atau time series. Kemudian di sini untuk RNN ini dia berbeda dengan jaringan saraf biasanya, feed forward network, di mana RNN dia memiliki memori. Jadi dia RNN ini di neuralnya dia memiliki memori untuk mengingat informasi sebelumnya. Misalkan di sini terdapat kalimat, "Saya makan nasi karena saya lapar." Nah, ketika saat membaca kata lapar, di mana sistem itu perlu mengingat kata sebelumnya agar memahami konteks dari lapar tersebut, gitu ya, konteks dari kalimat ini. Kenapa lapar? Oh, berarti saya harus makan nasi, gitu ya. Nah, jadi ya memorinya harus mengingat kata sebelumnya, gitu ya. Nah, pada RNN di mana output sebelumnya itu digunakan kembali sebagai input untuk langkah berikutnya. Nah, alur sederhananya misalkan di sini RNN ya bekerja secara recurrent atau berulang. Misal kita terdapat input X1, X2, X3 ya. Terus hidden state. Nah, berarti ini dari satu input ke input lain, misalkan tadi katanya itu, saya makan nasi ketika saya lapar. Berarti kan itu inputnya terdiri dari beberapa kata X1, X2, X3. Jadi ketika saya misalkan di sini X3-nya itu lapar, berarti dia harus memahami dari hidden state yang pertama dan hidden state kedua. Nah, ini yang disebut sebagai recurrent, sehingga outputnya bisa Y1, Y2, dan Y3. Jadi ada hubungan antara satu input dengan input lainnya. Makanya disebut sebagai recurrent ya. Jadi dia harus eh, ber harus beruntun ya, atau beruntun ya, berurutan ya. Nah, struktur dasar dari RNN di sini input layer berarti menerima kata masukan, contoh misalkan kata, terus karakter ya, dan sinyal suara. Sedangkan hidden layer itu merupakan tempat proses pembelajaran dan penyimpanan memori secara sementara, dan output layernya itu adalah untuk menghasilkan prediksi. Contoh misalkan memprediksi kata berikutnya, terus klasifikasi sentimen dan hasil terjemahan. Bagaimana dengan cara kerja RNN? Nah, misal di sini ada 4 langkah ya. Langkah yang pertama itu saya, langkah keduanya itu suka, ya, langkah ketiganya itu adalah belajar, langkah keempatnya itu adalah AI ya. Jadi saya suka belajar AI. Karena untuk hidden state-nya ini berdasarkan input pertama, 2, 3, dan 4. Saya hidden state-nya yang pertama, suka itu hidden state-nya yang kedua, lalu belajar itu hidden state-nya yang ketiga, dan AI itu adalah hidden state yang keempat ya. Terus rumus dasar dari RNN itu adalah HT ya, HT itu adalah hidden state saat ini ya. Terus sama dengan F dikali WXT ya, bobot terhadap input saat ini ya, ditambah U juga sama ya, bobot bobot untuk HT-1 itu adalah hidden state yang sebelumnya. Jadi XT itu input saat ini, ditambah hidden state sebelumnya, ditambah bias ya untuk rumus dasar dari RNN ya. Nah, karakteristiknya itu dapat memproses data secara berurutan, namun kekurangannya adalah sulit mengingat informasi dalam jangka panjang ya, sehingga mengakibatkan trendingnya itu lambat, sehingga mengalami vanishing gradient dan exploding gradient yang khas di slide selanjutnya. Nah, apa itu vanishing gradient? Nah, vanishing gradient itu adalah suatu masalah utama ketika RNN klasik ini
menjadi sangat kecil ya, atau ketika saat proses backpropagation. Akibatnya informasi lamanya akan hilang, lalu model akan sulit belajar konteks panjang. Contoh misalkan saya lahir di Bandung, terus lagi ada konteks lagi, saya sekarang tinggal di Jakarta. Nah, mungkin RNN lupa informasi mengenai di Bandung. Jadi misalkan kita mengingatnya kayak anak kecil ya. Biasanya kalau anak kecil itu mengingat kata yang terakhir gitu ya. Misalkan Bandung Jakarta, pilih Bandung Jakarta, biasanya Jakarta, pilih Jakarta atau Bandung, bisa pilih Bandung. Nah, biasanya dia RNN ini ya mungkin lupa ya informasi mengenai Bandung, diingatnya misalkan Jakarta. Jadi itu bisa terjadi ya, kemungkinan terjadinya itu bisa bisa ya. Lalu pengembangan dari RNN karena dia kelemahan tersebut maka dikembangkan dengan menggunakan LSTM ya, long short term memory, yaitu dia memiliki memory cell, forget gate, input gate, dan output gate. Keunggulan dari LSTM ini yaitu mampu mengingat informasi dalam jangka panjang. Misalkan di sini digunakan pada chatbot ya, speech recognition dan translator. Terus yang selanjutnya itu GRU ya, Gate Recurrent Unit, ini versi lebih sederhana dari LSTM. Ini kelebihannya dia jauh lebih cepat dan parameter yang digunakan ini jauh lebih sedikit. Nah, jenis arsitektur RNN ya, ada one to many, many to one, many to many. Ini satu input, satu output ya untuk one to one. Contoh misalkan kita akan mengklasifikasikan suatu gambar gitu ya. Terus untuk one to many ini banyak input ya. Jadi satu one to many contoh misalkan image captioning, terus many to one banyak input ya menghasilkan satu output ya. Contoh misalkan analisis sentimen ya, prediksi dan lain sebagainya. Terus many to many ini banyak input, banyak output, contohnya adalah machine translation. Lalu apa saja ini untuk aplikasi RNN? Contohnya adalah prediksi teks, contoh misalkan keyboard smartphone, speak recognition, terus machine translation, terus ada chatbot ya yang biasa kita gunakan, terus analisis sentimen. Nah, yang tadi adalah penjelasan mengenai RNN. Nah, sekarang akan membahas mengenai NLP-nya. NLP itu adalah Natural Language Processing. Ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan. Tujuan dari NLP ini adalah misalkan ketika untuk memahami teks ya, suara dan menghasilkan bahasa alami. Nah, bagaimana hubungan antara RNN dengan NLP? Karena RNN ini ya sangat populer daripada NLP karena bahasa merupakan data yang berurutan. Contoh kalimatnya yaitu saya pergi kampus, makna katanya misalkan kampus dipahami dari kata sebelumnya. Dan RNN itu akan membantu bagaimana memahami konteks, bagaimana memahami urutan katanya, dan memprediksi kata berikutnya. Lalu bagaimana tahapan NLP? Misalkan di sini teks inputnya aku suka teknologi AI ya. Maka tokenization-nya itu akan memecah kalimat menjadi aku suka teknologi AI. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita akan membuat suatu chatbot ya. Jadi ada suatu tokenization dulu ya, membuat token-token. Terus stop word removal akan menghapus kata yang tidak penting. Contoh misalkan kata penghubung yang di ya, kata penghubung dan terus kata yang di itu dihilangkan menggunakan objek predikatnya saja ya, jadi penghubung itu dihilangkan itu sebagai stop word removal. Terus stemming mengubah kata menjadi bentuk dasar, contoh misalkan berlari, kata dasarnya adalah lari gitu kan. Terus selanjutnya factorization ini mengubah teks menjadi angka, metode misalkan bag of word, terus ada TF, IDF, DF, dan word embedding. Contoh ini ada kita contoh saja ya di word embedding. Tadi kan ada 3 contoh ya, back of word, TF, IDF, ada word embedding. Word embedding ini contoh model-modelnya itu kita bisa menggunakan word to fact, glow v ya, terus ada fast text. Nah, di sini di word embedding ini representasi kata dalam bentuk vektor numerik. Misalkan raja vektornya 0,2, 0,8 dan seterusnya, sedangkan ratu
itu 0,21 ya, 0,079, jadi dibedakan dari bentuk vektornya ya. Lalu bagaimana RNN ya dalam NLP ini ada alur kerja, misalkan ada input teks. Kalau dunia ini adalah contoh belajar AI yang seru ini untuk input teksnya ya. Lalu dilakukanlah tokenisasi. Contohnya misalkan halo dunia ya, koma ini adalah koma contoh, koma titik gitu ya. Nah, ini adalah teks mentah yang dipecah lalu di-embed ya. Embed. Nah, setelah di-embed, setiap token itu diubah menjadi bentuk vektor dari hello dunia, koma ini adalah contoh dan titik gitu ya. Nah, ini halo dunia misal vektor 2 dan seterusnya. Nah, ini setiap token itu akan diubah menjadi bentuk token yang padat gitu ya. Ini jadi bentuk token yang padat. Lalu step yang ketiganya adalah proses RNN atau LSTM ya. Nah, ini misalkan di sini proses jaringan neural recurrent ini memproses data sekuensial dan dependensi dalam jangka panjang. Nah, nanti untuk outputnya hasil prediksi atau analisis ini berdasar input yang sentimen analisis misalkan positif 85 ya mengenai halo dunia text generation, sedangkan hello world ini untuk translation. Untuk hasil prediksi sentimen positif terjemahan klasifikasi dari teks. Ini contoh dari alur kerjanya. Contoh misalkan saya senang badminton itu sentimen positif. Kalau misalkan saya tidak suka merokok, nah itu sentimen negatif ya. Karena negatifnya bukan masalah saya suka merokok itu sukanya yang diambilnya ya. Biasanya kalau sentimen negatif itu berdasarkan ininya nih, senang atau tidak senang ya, suka atau tidak suka. Lalu implementasi NLP dengan RNN, di mana analisis sentimen, ini input, film ini sangat bagus, proses, yaitu kita harus melakukan proses organisasi, embedding, terus RNN membaca urutan kata, dan melakukan prediksi sentimen, outputnya positif ya. Lalu awalnya NLP ini banyak menggunakan RNN, LSTM, dan GRU, namun sekarang berkembang ke transformer ya, ini jauh lebih unggul ya untuk transformer ini karena ada proses paralel ya, terus jauh lebih cepat ya untuk prosesnya, memahami konteks ini jauh lebih baik. Nah, biasanya transformer ini digunakan ya untuk chatbot-chatbot yang sudah terkenal ya kayak ChatGPT, WordGPT, dan Gemini ya. Perbandingan RNN dengan transformer dari segi pemrosesan, kalau RNN itu dia secara sekuensial yaitu berurutan, sedangkan transformer itu lebih cenderung paralel ya. Terus dari segi kecepatan nih RNN lambat, transformer cepat. Memori konteksnya dia terbatas dan transformer itu sangat baik ya. Trainingnya kalau RNN sulit, kalau transformer ini lebih efisien. Untuk aspek NLP modern ini RNN ini sudah mulai jarang digunakan ya. Sekarang yang sering dipakai itu adalah yang transformer karena dia saat ini masih sangat populer ya. Kalau RNN ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, contoh sederhana dengan RNN dengan Python, silakan kalian coba diimplementasikan ya ke dalam Python ya dan menggunakan keras ya, import sekuensial dan seterusnya. Ini contoh-contoh NLP dengan LSTM ya, bidding, LSTM, dance ya. Nah, lalu apa kelebihan dari NLP? Kelebihan dari NLP itu adalah mempermudah komunikasi manusia dengan komputer ya, lalu otomatisasi teks, terus analisis data besar ya, lalu mendukung chatbot dan AI asisten. Tantangannya ya kayak tadi ya, jadi bisa ambiguitas bahasa, misalkan bisa ular ya, makna bisa ini bisa racun atau juga mampu. Jadi ular bisa atau misalkan bisa racunnya gitu kan ya.
Terus bahasa tidak formal, contoh GK ya, ga ya, SY ya, saya gitu kan, BTW. Ini ya tidak formal, ini agak sulit gitu ya kita untuk memilahnya gitu ya. Terus banyak bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Implementasi NLP di dunia nyata untuk mencari itu ada Google Engine, chatbot AI itu ada di ChatGPT ya, penerjemah bahasa di Google Translate, terus Space Assistant itu ada Alexa dan Siri, dan sistem yang direkomendasikan misalkan rekomendasi film dan lalu hubungan RNN dan NLP. Nah, di sini RNN jaringan saraf untuk data yang berurutan. Lalu RNN ini dia memiliki memori konteks cocok untuk teks suara, memiliki kelemahan pada memori jangka panjang. Nah, NLP ini bidang AI untuk memahami bahasa manusia, ini bagus ya. Terus banyak menggunakan RNN, LSM, dan transformer digunakan pada chatbot, ya, translator, dan analisis sentimen. Lalu RNN ini merupakan salah satu algoritma penting ya dalam NLP karena dia mampu memahami urutan kata dan konteks bahasa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk sekarang. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.